Perkenalkan, nama saya Rafael Dilisira Sasambi dengan NIM 2507 11010406. Saat ini saya akan menjelaskan tentang peran Bawaslu dalam menegakkan keadilan pemilu di Indonesia untuk memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS. Mata kuliah Hukum Tata Negara kelas C dengan dosen pengampu Ner Presley Prayogo, SH.MH. Kita masuk ke latar belakang dan urgensi pemilu. Prinsip konstitusi. Sesuai pasal 22E UUD 1945, pemilu harus dilaksanakan secara luber dan jurdil sebagai wujud kedaulatan rakyat. Ada juga electoral justice. Integritas pemilu diukur dari penegakan hukum atau electoral justice dalam menghadapi pelanggaran struktural. Peran Bawaslu. Bawaslu hadir untuk menjaga kemurnian suara dan kepastian hukum demi stabilitas sosial politik nasional. Kita masuk ke rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana peran Bawaslu dalam menegakkan pemilu. Ada juga apa faktor pendukung dan penghambat penegakan keadilan. Dan yang ketiga, bagaimana efektivitas fungsi penindakan dan penyelesaian sengketa. Tujuan penelitiannya memahami peran strategis Bawaslu sebagai pengawal demokrasi. Ada juga mengidentifikasi hambatan yuridis dan sosiologis di lapangan. Dan yang terakhir, menilai efektivitas adjudikasi dalam mewujudkan keadilan pemilu. Profil dan sifat kelembagaan Bawaslu. Nasional, cakupan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah hukum NKRI, dari pusat hingga daerah. Ada juga tetap, memiliki struktur organisasi permanen, seperti Bawaslu RI, provinsi, dan kabupaten atau kota. Mandiri, wajib bebas dari intervensi pemerintah maupun partai politik demi menjaga integritas. Landasan hukum dan dasar yuridis. Yang pertama ada UU No 7 tahun 2017 dengan peran memberikan mandat atribusi, penindakan dan penyelesaian sengketa proses pemilu. Yang kedua ada Peraturan Bawaslu untuk pedoman teknis penanganan temuan, laporan, dan tata cara sidang adjudikasi. Yang ketiga ada putusan MK dalam menegaskan posisi Bawaslu sebagai pengimbang KPU dan penilai pelanggaran TSM. Yang terakhir ada pasal 22E UUD 1945 sebagai landasan konstitusi penyelesaian pemilu yang bermartabat dan adil. Fungsi pencegahan dan partisipatif. Mata dan telinga. Membangun ekosistem di mana masyarakat berperan aktif, melaporkan pelanggaran di lapangan. Yang kedua ada digitalisasi. Mempermudah pelapor melalui platform digital guna memangkas hambatan birokrasi masyarakat. Budaya politik. Sosialisasi kepada pemilih pemula untuk menekankan praktik politik uang dan berita palsu atau hoax. Penegakan hukum dan sentra Gakumdu. Kolaborasi 3 institusi, sentra penegakan hukum terpadu menggabungkan Badan Pengawasan Pemilu atau Bawaslu, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Tantangan Gakumdu. Waktu penanganan tindak pidana pemilu sangat singkat, hanya 14 hari kerja. Sering terjadi perbedaan tafsiran hukum antara standar Bawaslu dan standar pembuktian pidana atau KUHP. Alur penyelesaian sengketa proses. Pertama ada permohonan. Peserta pemilu mengajukan sengketa atas keputusan berita acara KPU. Yang kedua ada mediasi. Pertemuan tertutup untuk mencapai mufakat antar pihak yang bersengketa. Yang ketiga ada adjudikasi. Sidang terbuka dengan pemeriksaan bukti, saksi, dan ahli atau kuasi peradilan. Yang terakhir adalah putusan. Keputusan bersifat final dan mengikat, kecuali sengketa tertentu ke PT UN. Dinamika dan kendala di lapangan. Hambatan sosiologis, budaya pakewu atau sungkan, dan kekerabatan di tingkat lokal menghambat warga untuk melapor. Masyarakat takut akan intimidasi atau pengucilan sosial. Hambatan prosedural. Batas waktu 14 hari, sering kadaluarsa sebelum bukti digital atau forensik ditemukan.
Perbedaan standar mens rea atau niat jahat antar lembaga Gakumdu. Transformasi digital. Membantu transformasi untuk SDM daerah harus setara hakim profesional. Efektivitas adjudikasi Bawaslu. Menurut narasumber, Bapak Muhammad Iqbal Faisal Esa, tantangan terbesar muncul ketika putusan adjudikasi dikeluarkan saat pemilu memasuki tahap kritis. Di satu sisi, kita menegakkan keadilan. Di sisi lain, kita harus menjaga logistik tidak terganggu. Dapat diartikan, kepatuhan KPU terhadap keputusan Bawaslu sudah baik, namun harmonisasi jadwal tahap kritis menjadi risiko benturan keadilan prosedural dan efisiensi logistik. Kita masuk ke kesimpulan saran. Kesimpulan, Bawaslu telah bertransformasi menjadi hakim pemilu yang vital. Meski kuat secara aturan, efektivitasnya masih terhambat budaya komunal dan waktu penanganan perkara yang terlampau singkat. Saran strategis: 1. Penguatan perlindungan identitas pelapor. 2. Perpanjang durasi penanganan kasus TSM. 3. Pelatihan bersama Gakumdu untuk menyatukan standar hukum pidana pemilu. Sekian penjelasan singkat tentang peran Bawaslu dalam penegakan keadilan di Indonesia dari saya. Terima kasih.